Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nur Fadilah. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 Sistem Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia. Ya, pertama ada pengertian tenaga kerja. Yang kedua, pengelompokan tenaga kerja. Yang ketiga, hubungan penduduk dan tenaga kerja. Yang keempat, angkatan kerja. Yang kelima, kesempatan kerja. Dan yang keenam, data tenaga kerja Indonesia. Yang pertama, pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi, tenaga kerja yang menerima upah dapat disebut sebagai pekerja atau buruh. Lalu yang kedua, pengelompokan tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keahlian pendidikan formal, misalnya akuntan, dokter, bidan, arsitek, guru, hakim, dan pengacara. Lalu yang kedua, ada tenaga kerja yang terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dari latihan-latihan atau kursus-kursus. Misalnya, sopir, pemangkas rambut, penjahit, dan penata rias. Lalu yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keterampilan hanya dari pengalaman dan kebiasaan. Misalnya, tukang sapu, tukang parkir, buruh pasar, dan pesuruh. Lalu yang ketiga, hubungan penduduk dan tenaga kerja. Apakah kaitan atau hubungan antara penduduk dan tenaga kerja? Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia pada bulan Juni 2013 sebanyak 248.818.100 jiwa, yang terdiri dari laki-laki yang sebanyak 125.036.000 orang, dan perempuan sebanyak 123.782.100 orang. Menurut Diah Kusumawati, dalam pendudukan ketenagakerjaan dan sistem pengupahan tahun 2012, hubungan penduduk dan ketenaga kerjaan dapat dilihat sebagai berikut. Penduduk tenaga kerja usia kurang lebih dari 15 tahun yang terdiri dari angkatan kerja. Yang pertama, pekerja, pengangguran. Lalu yang kedua adalah bukan angkatan kerja yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa, pengurus rumah tangga, penerima pendapatan lain. Lalu yang bukan tenaga kerja berusia kurang dari 15 tahun. Lalu yang keempat, angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik atau bisa disingkat dengan BPS, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun ke atas, atau yang pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Lalu yang kelima, kesempatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesepakatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi memperoleh pekerjaan sesuai keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Kesepakatan kerja bukan saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan, dengan menumbuhkan rasa harga diri, sehingga memberikan isi kepada asas kemanusiaan. Lalu yang keenam, data tenaga kerja di Indonesia. Menurut data sosial ekonomi, Badan Pusat Statistik atau BPS, edisi Januari 2016, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia per bulan Agustus 2015 mencapai 114.082 juta orang, sedangkan jumlah angkatan kerja mencapai 122,38 juta orang.